Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Maulidia dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi ekonomi regional. Di dalam tersebut terdapat beberapa organisasi. Saya akan menjelaskan dari salah satu organisasi tersebut, yaitu SARRC, South Asian Association for Regional Cooperation. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh. Organisasi ini didirikan di negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Markas organisasi ini di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SARRC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan. Tujuan untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting organisasi SARRC untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. SARRC mempunyai 9 negara pengamat. 9 negara pengamat tersebut: 1. Australia, 2. Cina, 3. Uni Eropa, 4. Iran, 5. Jepang, 6. Mauritius, 7. Myanmar, 8. Korea Selatan, 9. Amerika Serikat. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hidayatullah, absen 4, kelas IPS 12 IPS 2. Di sini saya akan menerangkan tentang MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 1 Juni 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia, yang menunjukkan Paul Henri Spaak atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama semua bidang ekonomi. Laporan komite Spaak berisi 2 rancangan yang mengintegrasikan Eropa, yaitu A. Membentuk European Economic Community atau ECC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. B. Membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan Spaak itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma, dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1954. Pertemuan di Roma menghasilkan Traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community atau ECSC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi. Kantor European Union atau Uni Eropa, Oke, itu penjelasan dari saya tentang MEE. Dengan demikian, atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Cipran, kelas 12 2 nomor absen 26. Saya akan menerangkan tentang AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, di sini Indonesia berperan kuat. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN keempat di Singapura tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. Pertemuan Perjanjian AFTA ASEAN. Perjanjian ASEAN Free Trade Area AFTA. Sumber news.cn. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Meski begitu, pada tahun 1995 Vietnam bergabung
Laos dan Myanmar tahun 1997 serta Kamboja tahun 1999, menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. AFTA memiliki tujuan antara lain yaitu A. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. B. Menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI). C. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN trade). Sekian dari penjelasan tentang AFTA dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelas 12 PS2 absen 11. Nama saya Ferlita Kuwildan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang arti NAFTA. NAFTA yaitu North American Free Trade Agreement. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada September 1998, meskipun mendatangi Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Tiga, meningkatkan peluang investasi. Empat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Entek wis. Dono tak ning sore-sore kosongan. Gak kuman kata tak waca sumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang CAFTA, Central American Free Trade Agreement. CAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 sampai 2004. Keberadaan CAFTA menjadi wadah dari Caribbean Basin Initiative yang berisi tentang aturan biaya-biaya ekspor dan kuota impor Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah. Tujuan dibentuknya CAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa, lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Dan sekian dari saya, itu penjelasan dari CAFTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iramul Ibad dari kelas 12 IPS 2. Nomor absen 14. Di sini saya akan menerangkan materi tentang APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara di wilayah Asia dan Pasifik. Tujuan APEC didirikannya APEC adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip
dalam menjalankan kegiatan organisasi, diantaranya lain: 1. Konsensus keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. 2. Voluntary and non-binding, yaitu kesepakatan secara sukarela. Concerted unilateralis, keputusan dilakukan bersama-sama. Dan differentiated time frame, liberalisasi negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC secara nyata berkontribusi dalam perubahan ekonomi negara-negara di kawasan Pasifik. Negara anggota APEC berkontribusi dalam terhadap 53% volume perdagangan di dunia. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia di dalamnya. Negara-negara anggota APEC sumber bauxite VN. Beberapa organisasi regional ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia seperti AFTA dan APEC. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dengan pelaku usaha dari negara lain. Selain AFTA, APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC mencapai $289,3 miliar atau 75% dari total perdagangan Indonesia hingga tahun 2011. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. World Trade Organization (WTO) didirikan pada 1 Januari 1965 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral, dan diarahkan pula untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. WTO memiliki tujuan antara lain: 1. Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. 2. Meningkatkan volume perdagangan di dunia. 3. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral. 4. Meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Anggota WTO hingga tahun 2007 berjumlah 164 negara anggota dan memiliki 22 negara pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Mirela Anggreni. Saya dari absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada September 1960 di Baghdad, Irak, yaitu Irak, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendiri OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama dari OPEC adalah mengordinasi dan menyamarkan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara-negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasar agar ada supplier yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasuki keanggotaan OPEC ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan 3/4 persetujuan dari negara anggota, termasuk 5 negara pendiri OPEC. Jumlah negara OPEC hingga tahun 2016 adalah
14 negara yang terdiri dari 6 anggota Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Keberadaan Organisasi Ekonomi Global banyak memberikan pengaruh kemajuan ekonomi Indonesia. GATT yang didirikan tahun 1947 membuat Indonesia bergabung juga pada GATT tahun 1950. Masuknya Indonesia di GATT membuat kebijakan Indonesia banyak menyesuaikan dengan kebijakan GATT. Begitu juga ketika GATT berubah menjadi WTO. WTO mengeluarkan kebijakan seperti mendorong persaingan yang terbuka, mendorong reformasi pembangunan ekonomi yang nantinya diikuti Indonesia. Masalah yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang adalah di kesentingkannya sektor pertanian oleh GATT dan WTO. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar di tahun 2008. Keluarnya Indonesia disebabkan karena tidak mampu memenuhi kuota ekspor pada Januari 2016. Indonesia bergabung lagi ke dalam OPEC, tetapi keanggotaannya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5%. Hubungan ekonomi yang baik antar negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat setiap negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.